Episode 4091-4095. Dan, kurang dari, span lebih besar dari si Meiyun berkata perlahan, sebelumnya, orang-orang dari klan Tuoba telah menghubunginya dan memintanya untuk memberontak melawan klan Ye dan berlindung di klan Tuoba. Ai Yuanliu juga berkata saat ini, ingat, mencari kamu Suanyu adalah yang utama, dan yang lain adalah yang kedua. Juga, coba cari tahu apa yang ingin dilakukan keluarga Tuoba dan apakah mereka benar-benar ingin merobek mukanya dan bertengkar dengan keluarga Ye kita. Kali ini, Tuan Ji akan bekerja sama dengan Anda untuk diam-diam lindungi keselamatanmu. Ye Qinghan segera mengerti. Kedua, Anda semua adalah wilayah Rongtian. Jika orang Tuoba mengirim banyak orang untuk memotong dan menyegel Tianjing, kamu Chong pasti tahu. Sebaliknya, wilayah Rongtian adalah yang terbaik. Biarkan saja, pertama-tama, mereka yang menyerang dan menyegel surga berada di posisi penting dalam keluarga Ye kita. Setelah dipindahkan, keluarga Tuoba akan mengetahuinya. Kota Yenan sangat penting bagi Yezu kami. Setelah hilang, sebagian besar wilayah kota akan menghadapi masalah besar. Si Meiyun langsung berkata, masalah ini harusnya ada hubungannya dengan keluarga Tuoba. Suanyu keluar untuk berlatih dan tidak pernah kembali. Ketika kamu Chong mengetahui berita itu, dia mengirim orang berkeliling untuk mencarinya, tetapi tidak ada berita, jadi dia mengirimkan berita itu kepada kami. Ya, si Meiyun bangun saat ini, datang ke bagian bawah aula dan melihat ketiga orang. Mendengar ini, kamu Qinghan tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, sesuatu yang sungguh terjadi pada Suanyu. Ibu, apa yang terjadi? Ye Qinghan, Ye Xiangwei dan Mu Yun memasuki aula bersama-sama. Di aula, suara Yu Feiye terdengar lagi. Masuk. Tidak lama kemudian, di aula utama, diskusi selesai, dan seorang lelaki tua serta komandan keluar satu demi satu, namun, ketiganya cukup diam-diam memahami dan tidak pergi. Setelah Yu Feiye menyerang, Mu Yun, Ye Qinghan, dan Ye Xiangwei semuanya berhenti, tetapi ada banyak orang hadir, dan Mu Yun tidak bertanya. Lagi pula, hal-hal ini sangat kuat, tetapi jika kamu Chongdu tidak dapat menyelesaikan masalah, setidaknya harus menjadi yang lebih kuat di tingkat pemotongan Tianjing. Mengenai membiarkan keluarga Ye mengirim seseorang untuk pergi. Ye Suanyu menghilang. Mustahil bagi pejuang di kota Yenan untuk tidak mendapat kabar, kan? Karena Ye Nancheng adalah kota penting bagi warga negara Ye, kota itu adalah Ye Chong, seniman bela diri inti berkebangsaan Ye, yang menjaga Ye Nancheng. Mu Yun bingung saat mendengar ini. Yu Feiye kemudian berkata, Tuan Yesong bertanggung jawab atas kota Yenan untuk Yezu kami. Putrinya hilang. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menemukannya. Ye Qinghan, Ye Xiangwei dan Mu Yun mengangguk. Ketiganya pergi dan kembali ke rumah masing-masing. Mu Yun juga memberi tahu Xiao Yuner dan Mu Yudan bahwa mereka akan segera pacaran. Sekarang, Xiao Yuner juga berada pada saat kritis untuk menembus kondisi surga yang mencair. Tidak akan ada masalah. Mu Yun tidak berniat membiarkan Xiao Yuner pergi bersamanya kali ini. Ye Qinghan, Ye Xiangwei, dan Mu Yun pergi tempat rahasia bersama dan berhenti 100 mil selatan kota Xiaoyao. Ye Qinghan mengenakan satu set baju besi lembut berwarna hitam, dibungkus dengan sosok cembung dan cekung dan diikat dengan ekor kuda. Dia memiliki sosok yang panjang dan heroik. Ye Xiangwei adalah rok panjang dengan sosok sedikit montok dan terlihat sedikit lemah. Mu Yun mengenakan tinta dan pakaian yang kuat, mengikatkan ikat pinggang tipis di pinggangnya dan menyisir rambut panjangnya ke belakang kepala. Dia masih berpakaian seperti biasa. Saat ini, ketiganya berdiri di lereng bukit kecil. Kalian berdua, dengarkan rencanaku. Kali ini, Ye Qinghan sudah menjadi kakak perempuan saat ini, dan berkata sambil tersenyum, karena saya adalah 5 tingkat Rong Tianjing, dan saya memiliki kekuatan terkuat. Kalian berdua yang baru memasuki 1 tingkat Rong Tianjing masih perlu diasah. Iya, begitu. Petik 2. Ye Xiangwei tampak lemah, tetapi dia tidak takut pada saudara perempuannya. Bagaimanapun, beberapa orang tumbuh bersama. Ketiganya menunggu sebentar di sini. Di kejauhan, suara hentakan udara terdengar. Sekelompok prajurit berbaju besi biru datang satu demi satu. Secara keseluruhan, para seniman bela diri itu mengenakan seragam, dan ada perasaan membunuh di sekujur tubuh mereka. Selain itu adalah mata yang berdebar-debar, dingin dan mematikan. Sebelum dan sesudahnya, sekitar ratusan sosok datang saat ini. Perhatikan baik-baik,
Orang-orang ini semuanya berada di level Tong Tianjing. Tentara Qing Qiao, garnisun paling kuat di kota Xiaoyao juga merupakan kekuatan inti kebangsaan Ye. Ye Qinghan mengangguk dan berkata dengan puas, itu benar, kurang dari span lebih besar dari penonton mengangguk. Apakah Anda sudah membawa semua batu suara? Sebaliknya, ada berbagai jenis momentum, dalam waktu singkat, ki pembunuh di mata dan ki alami di mata tubuh menghilang. Saat kata-kata kamu Qinghan jatuh, ratusan tentara Qing Qiao mengganti pakaian mereka satu demi satu. Pendekar pedang, ahli dan, atau seniman bela diri mandiri, seniman bela diri pengembara, dan sebagainya seperti apa. Melihat ratusan orang, Ye Qinghan mengerutkan kening dan berkata, kami akan diam-diam menyelidiki berita tersebut. Anda mengenakan pakaian tentara Qing Qiao. Bagaimana Anda bisa memeriksanya? Ubahlah semuanya untukku. Itulah pendapat Anda. Pegunungan Yeluo, yang membentang antara kebangsaan Ye dan kebangsaan Tuoba di bagian paling selatan, merupakan penghalang alami bagi pembagian wilayah berkebangsaan Ye dan berkebangsaan Tuoba. Yanancheng berada ribuan mil di selatan Gunung Yeluo. Setelah kota Yan'an hilang, Yezu akan kehilangan wilayah kota teratas. Sebagai kota penting di selatan warga negara Ye, Yanancheng terlibat dalam keamanan posisi pertahanan perbatasan warga negara Ye. Pada saat yang sama, Yanancheng, 1 juta mil jauhnya, 3 sosok tersisa saat ini, bagus. Ye Qinghan berkata sambil tersenyum, Gembala, ayo pergi. Setelah beberapa saat, mereka berubah total. Ye Qinghan mengoleskannya ke wajah saudara perempuannya Ye Xiangwei dengan tidak sopan. Belum lama ini, Ye Qinghan berubah dari seorang wanita muda yang terlihat prima di masa jayanya, berusia 20-an dan 80-an dengan wanita biasa yang tampak seperti berusia 30-an, kata Ye Qinghan sambil memegang telapak tangannya dan mengolesi selapis bedak di wajahnya. Anda bisa mundur di tempat rahasia klan Ye atau memasuki reruntuhan kelaparan. Anda tahu bahwa dia memiliki banyak orang di klan Ye, tetapi hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Setelah Mu Yun memasuki reruntuhan suci Xiaoyao, dia sangat jarang muncul. Mu Yun berkata, aku orang asing. Lagi pula, hanya sedikit orang yang pernah melihatku. Kenapa aku tidak pergi sendiri dan kalian berdua bersama? Mu Yun mengambil batu suara dan menjatuhkannya, berlumuran darah, yang dengan jelas merasakan posisi bayangan ratusan jauhnya, namun, mudah untuk gagal. Begitu ruang tidak stabil, atau wilayah tersebut terganggu oleh kekuatan batas dan potensi langit dan bumi, maka akan mudah untuk kehilangan kontak. Batu transmisi suara ini bukanlah barang langka. Ia dapat mengirimkan suara dan menilai posisi satu sama lain ketika mereka berada ribuan mil jauhnya satu sama lain. Ye Qinghan menatap Mu Yun saat ini, memegang batu giok bundar dan menyerahkannya kepada Mu Yun. Kerumunan itu mengangguk dan kemudian bubar. 6 keluarga bukan lagi Gong Wei Ye, tetapi seperti Wei Ye, siap untuk membentuk keluarga besar ini kapan saja. Mendengar ini, wajah Ye Chong semakin dingin. Liu Shengming, Su Huang, Ye Chongleng bersenandung, kamu ingin mengancamku dengan nyawa putriku. Itu hanya angan-angan. Klan Tuoba sungguh kejam. Ketiga wanita itu mengirimiku surat untuk berhati-hati terhadap klan Tuoba. Aku tidak menyangka mereka akan berani melakukannya sekarang. Membunuh dirinya sendiri. Bagaimana dengan pria yang ditangkap orang Tuoba? Ye Chong langsung terlihat murung, seorang pria mengerutkan kening dan berkata, Mis 3 ada di sebelah barat Gunung Yeluo, sekitar 1000 mil jauhnya. Kami menemukan tanda bahaya misteri, tapi tidak ada jejak di dekatnya. Tidak ada pesan. Bagaimana caranya? Beberapa prajurit berbaju zirah memasuki aula. Tuhan, langkah kaki terdengar, dan beberapa sosok datang dari luar aula, tetapi saat ini, wajah yang tampak sederhana dan jujur itu sedikit khawatir. Ye Chong, mengenakan jubah piton dan duduk tegak di kursi, tampak seperti Ye Chong, yang berusia 40-an. Dia adalah orang super kuat yang menyegel surga. Tak perlu diragukan lagi kekuatannya. Saat ini, Yanancheng, penguasa kota rumah 39, Yanancheng berada di urutan kedua setelah 7 kota ini. Seluruh reruntuhan suci Xiaoyao, seperti kota Xiaoyao berkebangsaan Ye, kota Giok berkebangsaan Xiao dan kota besar Chu berkebangsaan Chu, memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk puluhan juta. Itu adalah 7 kota terbesar di reruntuhan suci Xiaoyao. Yanancheng terletak di utara pegunungan Yeluo, lebih dari 30.000 km jauhnya, seperti paku, berakar di selatan Yezu dan melindungi perbatasan Yezu. Hal ini juga turut menyebabkan pegunungan Yeluo menjadi titik pemisah antara kamu dan Tuoba.
bahkan yang super kuat dalam memotong dan menyegel langit mengolok-olok hidup mereka jika mereka ingin melintasi pegunungan Yeluo. Pegunungan Yeluo, yang membentang ratusan ribu mil dan lebarnya 30 atau 40 ribu mil, sangatlah luas, di mana banyak hewan ganas hidup, misalnya hanya saja beberapa hal telah berubah. Sekarang, tentu saja. Reruntuhan suci Xiaoyao yang asli dibagi menjadi 7 wilayah. Kebangsaan Ye berada di tengah, dikelilingi oleh 6 keluarga, menunjukkan postur pertahanan yang kuat. Wilayah Yesu, Selatan, tentu saja kita semua mengenalnya. Ye Qinghan secara alami berkata, Paman Ye Chong akan pergi ke Suanyu setiap kali dia kembali ke keluarga Ye untuk melaporkan pekerjaannya. Mu Yun segera bertanya, apakah kamu mengenal Ye Suanyu? Istri Paman Ye Chong tewas dalam perang dengan orang Tuoba. Paman Ye Chong mengangkat mereka bertiga dengan satu tangan. Ye Qinghan berkata, itu dan itu tidak benar. Suanyu adalah putri tunggal Paman Ye Chong. Kedua kakak laki-laki di atas juga sangat menyukai adiknya. Mu Yun menghela nafas saat ini. Sepertinya kamu Chong benar-benar khawatir. Setelah melintasi Ye Nancheng sepanjang jalan, kami bertemu banyak seniman bela diri. 3 sosok berhenti saat ini. Saat ini, gunung berada di kaki gunung, namun jika dilihat lebih dalam, gunung tersebut menjulang tinggi hingga ke awan dan tidak dapat. Saya tidak melihat bagian atas. Pohon-pohon besar itu semakin menjulang tinggi dan spektakuler, pegunungan yang luas. Di pintu masuk dan keluar pegunungan terdapat puncak gunung yang tingginya ribuan kaki dan hutan lebat. Di kediaman tuan kota, ayam terbang dan anjing melompat. Ya. Pergilah, suruh seseorang untuk mengejar kedua kelinci kecil itu kembali. Ye Chong segera memarahi, Bulan Suan adalah bagian berat dari Rongtian wilayahnya, dan mereka telah diculik. Mereka hanya wilayah Rongtian, dan masih berkeliaran kemana-mana. Tidakkah menurutmu masalahku sudah cukup sekarang? Bajingan, kedua tuan muda itu, berteriak mencari nona muda ketiga. Pagi-pagi sekali, mereka menghilang. Hilang, apa artinya pergi? Tetapi pada saat itu, seorang pelayan tua buru-buru muncul di dalam rumah dan berkata, Tuan kota, ini buruk. Anak sulung dan anak kedua sudah tiada. Tuhan, pada saat ini, desahan panjang tiba-tiba, beberapa orang masuk aula mundur satu demi satu. Iya, saya telah mengirim seseorang untuk memberitahu keluarga Ye bahwa mereka pasti memilikinya mengirim seseorang, tapi kami tidak bisa menunggu dan mengurus urusan kami sendiri terlebih dahulu. Pada saat ini, satu orang membuka mulutnya dan berkata, Nona ketiga sudah pergi, klan kalian. Tuhan, mereka langsung berangkat pada saat ini. Ya, mereka pasti akan mencari peluang untuk melewati pegunungan Yeluo. Wilayah, petik 2, saat ini, ketiganya datang ke kaki gunung untuk beristirahat, pegunungan Yeluo tersebar begitu saja perbatasan antara kamu dan Tuoba, ke kiri dan kanan, ke daerah Jun dan Huang, dan sampai ke ujung. Jika Anda berkata demikian, melintasi gunung berarti 10 orang mati dan tak bernyawa. Jalur ini tidak bisa dilewati. Memang Anda hanya bisa melewati pegunungan dari timur dan barat. Di sebelah timur adalah kaum barbar, di sebelah barat adalah keluarga kerajaan, keluarga Ye terletak di tengah, keluarga Tuoba menghadap keluarga Ye dan terletak di tengah, selatan. Mu Yun juga belajar. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka berputar-putar dalam lingkaran besar ke wilayah raja atau gurun dan lalu pergi ke sana. Sedangkan untuk suku Ye dan Tuoba, jalur antara pegunungan Yeluo dijaga oleh prajurit Ye dan Tuoba di kedua sisi. Tidak mungkin bagi orang-orang itu untuk melewati celah itu. Jika orang Tuoba yang membawa pergi Ye Suanyu, maka melintasi pegunungan dan kembali ke daerah Tuoba berarti mencari kematian. Mereka memiliki temperamen yang meledak-ledak. Siapapun yang berani menyerang wilayah mereka sedang mencari kematian. Itu belum tentu benar. Ye Qinghan berkata sambil tersenyum, kamu tidak tahu kengerian Gunung Yeluo. Lebarnya puluhan ribu mil, semakin dalam, dihuni oleh hewan-hewan super ganas. Ini bukan seperti sekelompok naga dan burung phoenix, tapi sepasang atau satu, yang tinggal di sini. Mu Yun berkata, jika kamu Suanyu dibawa pergi, orang-orang itu mungkin sudah lama pergi. Saat ini, Ye Qinghan memandangi pegunungan yang menjulang tinggi dan tidak bisa bantu berkata, Ye Luoshan, aku di sini lagi. Ya, Ye Qinghan berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, ayo menyebar dan memasuki pegunungan. Berhati-hatilah saat memeriksa berita. Bagus. Ya, mendengar ini, Ye Qinghan segera berkata, jadi, Suanyu mungkin masih berada di pegunungan Yeluo.
Tuan Ye Chong juga mengirim seseorang untuk mencarinya di pegunungan. Salah satu dari mereka berkata, sudah jelas bahwa kamu Suanyu menghilang di pegunungan Yeluo. Semua pengawalnya terbunuh. Lokasinya sekitar 30.000 mil sebelah timur dari kami. Nona Wei, Nona Han. Belum lama ini, beberapa tokoh juga datang ke sini. Muyun telah mampu menjelma menjadi naga. Setiap pohon dikelilingi oleh beberapa orang, tebal, tinggi puluhan kaki, dan kuat, kurang dari span lebih besar dari ketiganya pergi jauh ratusan mil, dan tidak ada bahaya di sepanjang jalan, begitu cepat. Muyun terkejut, punya beritanya. Yang pemuda pertama membungkuk ke tanah dan berkata, saya sudah menemukan beritanya. Nona Han. Tidak lama kemudian, beberapa sosok datang, ketiganya akhirnya sampai di kaki dari gunung yang lebih rendah untuk beristirahat. Sepanjang perjalanan, bisa dikatakan tidak ada bahaya, mereka bisa menghadapi binatang itu. Tapi jika mereka menarik binatang lain, itu akan merepotkan. Meski di sepanjang jalan saya bertemu dengan beberapa hewan besar dan ganas, namun mereka semua berjalan berkeliling dan tidak memprovokasi saya. Jelas, Ye Qinghan bukanlah yang pertama kali memasuki pegunungan Yeluo. Saat ini, dia mengeluarkan bubuk obat dan pil dan memimpin jalan dengan hati-hati di depan. Sebagian besar hewan buas yang hidup di sini adalah kekuatannya tidak rendah, dan mereka tinggi dan besar. Untuk bertahan hidup, pohon-pohon ini juga seperti yang terkuat yang bertahan hidup dan secara bertahap tumbuh untuk menghalangi langit dan matahari. Dengan dahan dan dedaunan yang lebat menutupi langit, hanya sedikit sinar matahari yang turun, membuat pegunungan terlihat tidak gelap. Begitu saya memasuki gunung, suasana di sekitar menjadi sunyi. Tidak butuh waktu lama untuk mengirimkan auman tertahan dari beberapa hewan kecil, yang tidak mengerikan. Tiga sosok langsung memasuki pegunungan. Bagi Muyun, bukan rahasia lagi kalau dia berubah menjadi naga di depan murid kekuatan besar. Kalau begitu, tidak ada yang perlu disembunyikan. Kemudian bereaksi. Mendengar ini, Muyun berkata sambil tersenyum, bukankah ada yang sudah jadi? Klan naga terlahir dengan kekuatan besar. Hewan buas biasa tidak berani mendekati kita. Bagaimana menurutmu? Muyun bertanya, saat kami meninggalkan daratan hari itu, kami terpisah. Tentu saja, Kei Weiwei bergegas kembali ke perbatasan naga. Saat ini, Ye Xiangwei berkata, kalau saja dia tidak pergi, akan lebih mudah bagi kami untuk memilikinya. Selain itu, Xiaoyao reruntuhan suci ini terletak di antara langit pertama, langit kedua, dan langit ketiga. Saat pertama kali dibangun pada tahun itu, luasnya tidak besar, namun dengan hegemoni Ye Xiaoyao yang kuat, juga terus memperluas wilayahnya. Seluruh reruntuhan suci Xiaoyao dibuat oleh Ye Xiaoyao. Ye Qinghan mengangguk dan berkata, aku terlalu banyak berpikir. Suanyu sudah pergi. Orang-orang dari klan Tuoba muncul di sini. Bunuh mereka saat Anda harus melakukannya. Kamu benar. Ada apa? Ye Qinghan dan Ye Xiangwei melirik Muyun. Dan ini adalah bagian utara pegunungan Yeluo. Ini adalah wilayah kewarganegaraan Ye. Mereka datang ke sini tanpa izin dan membunuh jika perlu. Muyun berkata langsung, orang Tuoba menghentikan kami langsung di gurun dan ingin membunuh kami dengan Hunke. Sekarang kita bertemu, kita tidak mati saja. Apa yang bisa kami katakan? Jika kamu pergi secara langsung dan kamu Suanyu tidak ada di sana, apa yang harus kita katakan? Ye Qinghan ragu-ragu saat ini. Ye Qinghan, Ye Xiangwei dan Muyun berkumpul bersama. Ada sekitar selusin orang dalam kelompok itu. Orang kuat di Rongtianjing memimpin dan beristirahat 10 mil di depan. Ye Qinghan berkata langsung, bagaimana kabarmu? Pada saat ini, beberapa tentara Qingqiao juga berhenti di sini. Dalam waktu kurang dari setengah hari, 3 sosok muncul di depresi hutan pegunungan rendah. Kali ini, kecepatannya jauh lebih cepat. Jika ketiganya tidak tinggal diam, mereka langsung memulai. Bagus, jangan pisahkan kita bertiga, pilih salah satu untuk dilihat. Ye Qinghan berpikir sejenak dan berkata, pergi ke keluarga Tuoba. Orang Tuoba dan Chu telah muncul. Kita harus ke pihak mana? Saudari Qinghan, apa yang harus kami lakukan? Ye Xiangwei bertanya, sekarang muncul di sini pada saat yang sama, dan kamu Suanyu pergi lagi. Di mana kebetulan seperti itu? Saat ini, Ye Qinghan dengan serius berpikir dan berkata, orang berkebangsaan Chu tidak akan muncul di sini tanpa bisa dijelaskan. Saat itu, Anda berada di reruntuhan gurun. Warga negara Chu dan warga negara Tuoba sudah menjadi keluarga Kaisar Ming, dan kedua warga negara tersebut 100% dekat dengan keluarga Kaisar.
Ya, terus amati dan cari kesempatan untuk melihat apakah mereka membawa kamu Suanyu. Murid itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpinnya adalah Rong Tianjing. Kakak-kakak jangan berani mengikuti terlalu dekat karena takut ketahuan. Mereka hanya mengikuti jejaknya. Apakah Chu dan Tuoba bersama-sama? Ye Qinghan mengangkat alisnya dan langsung berkata, apa yang dilakukan orang-orang Chu? Kebangsaan Chu, 200 mil ke arah timur, ada jejak aktivitas orang Chu. Ada orang Tuoba 700 mil jauhnya dari sini. Ketika Ye Qinghan selesai, dia menatap pemuda itu dan berkata, katakanlah. Seorang pemuda kurus tidak dapat menahan diri untuk mengeluh, keluarga membiarkan kami berkeliaran di antara pegunungan Yeluo tanpa memberitahu kami apa yang harus kami lakukan. Melihat Tobi masih marah, pemuda itu menutup mulutnya. Di sebelah utara pegunungan Yeluo adalah wilayah kebangsaan Ye. Jika kami tertangkap oleh kuatnya kewarganegaraan Ye, kami tidak mampu untuk pergi. Yang lainnya gemetar. Tuo Babao berkata tanpa daya, saya berada di level Rong Tianjing, dan saya masih menjaganya, berita rahasia kepadaku. Itu yang paling membuatku kesal. Anda bertanya kepada saya bertanya siapa yang akan pergi. Pemuda itu tampak gemuk dan tidak mau berkata, ikuti saja perintahnya. Topa Bao, menurutmu apa yang akan kita lakukan kali ini? Lebih dari selusin murid Tuoba berhenti di sini saat ini, sekarang, antara gunung dan hutan, di bawah sebuah pohon kuno, adapun lebih dari 1 juta pola batas Tao, setelah itu 700.000 garis batas, ada 1 juta garis batas, yang cukup untuk menghadapi mereka yang kuat memotong langit. Pada saat yang sama, 500.000 hingga 700.000 pola batas Tao dapat menangani mereka yang kuat di lingkungan Rongtian. 500.000 pola batas hingga 1 juta pola batas menggerakkan pedang. Master susunan batas tingkat ke-8 juga disebut Master susunan batas. Ini dapat dianggap sebagai pembagian susunan batas level 8 yang sebenarnya. Dia hampir mencapai 500.000 marka jalan, dan sekarang dia dapat menyingkat 530.000 pola batas jalan. Di 10 tahun, dia tidak hanya mencapai Rong Tianjing, di tubuh Muyun, kekuatan pola batas Tao mengembun, semuanya diatur dengan baik. Ketiga pria itu membawa beberapa pasukan Qing Qiao dan mengepung mereka saat ini. Ye Qinghan mengangguk. Muyun berkata lagi, apakah kamu lupa bahwa aku adalah sebuah matriks? Penyihir, tidak. Di sekeliling, susunan yang mengejutkan tiba-tiba melonjak, menghancurkannya dengan momentum yang kuat. Saya hanya melihat bayangan indah berdiri di pohon kuno di depan semua orang dan menatap ke bawah ke semua orang. Momentum yang membuat jantung berdebar-debar pecah total, hanya di antara langit dan bumi di sekitarnya. Gelombang dahsyat menyapu. Ye Qinghan mendengus saat ini. Mau lari, melihat sekeliling, Tuo memikirkan cara keluar dari masalah. Itu dan tanda pagar 39, hanya saja hanya ada 5 atau 6 orang di pihak kamu Qinghan. Dia juga seorang master di 4 tingkat Rong Tianjing. Dia tidak bisa mengalahkan kamu Qinghan, dan tetap tidak ada masalah dalam berlari. Wajah Tuo Baboden berubah, nada bicara Ye Qinghan berbau pembunuhan. Apa yang ingin Anda lakukan jika Anda membawa orang ke wilayah kewarganegaraan Ye kami tanpa izin? Pegunungan Yeluo, di sisi utara dan selatan, milik wilayah Yezu kami di utara, dan wilayah Tuoba Anda di selatan. Mengapa kamu membawa seseorang ke klan Ye kami? Ye Qinghan mencibir, aku harus menanyakan ini padamu, bukan? Bukankah? Apa maksudmu? Saya tidak mengerti maksud Anda. Tuoba Bao menahan kegelisahannya dan bertanya. Tuoba Bao semakin kesal saat melihatnya adegan ini. Ye Qinghan melambaikan telapak tangannya dan berjalan keluar beberapa sosok di sekitarnya. Itu kamu, Tuo Bao. Melihat bayangan indah itu, Tuo Baboden, sang pemimpin, menjadi pucat seiring berjalannya waktu. Ye Qinghan, lebih dari selusin orang langsung merasa ketakutan. Di antara raungan yang terus-menerus, momentum yang berdebar-debar terjadi. Saat suara dingin itu datang, semua orang terkejut dan langsung menawarkan senjata tajam. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar. Pergi, kemana harus pergi? Penonton mengangguk. Ya, Tuo Babao, sang pemimpin, berkata lagi, saudara-saudara, semangatlah dan tinggallah di sini selama 10 hari setengah bulan. Ayo pergi, lupakan itu. Pada saat ini, beberapa orang berbicara satu demi satu. Bukan itu yang saya katakan. 3 kaisar keluarga Ye belum mati. Ye Xiaoyao kini telah menjadi kaisar dewa. Kaisar Qing mendirikan Aula Awan di surga ke-9. Dari sudut pandang ini, keluarga Ye kini merasakan kebangkitan.
Pada suatu ketika, pemandangan kebangsaan Ye tidak terbatas. Ye Xiaoyao, Kaisar Ren dan Kaisar Qing serta ketiga kaisar telah menghilang satu demi satu. Ya, petik 2. Ada lebih dari selusin orang di sekitarnya, tetapi 4 atau 5 di antaranya terintegrasi ke dalam surga, dan yang lainnya terhubung ke surga. Ye Qing mendengus dingin, terjatuh dengan sebuah kata, melambaikannya dengan satu tangan, mencapai waktunya, dan pedang Qi langsung terpotong pada saat ini. 8 daerah terlantar yang menyapu langit ditemukan oleh Mu Yun di gudang keluarga Ye. Telah dipoles terus-menerus dalam 10 tahun terakhir, dalam sekejap, suasana zaman dahulu pecah. 8 lahan terlantar menyapu deretan langit. Pada saat ini, sosok Mu Yun muncul di pohon kuno, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan garis batas ujung jarinya mengembun. Saat Tuoba Bao melihat kamu King Han, dia tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Ia pun marah dan terbunuh dalam sekejap. Susunan pertempurannya tidak buruk. Bagaimana denganku, Ye King Han? Barisan besar, menurutmu aku benar-benar takut. Saat dia mengatakan ini, wajah Tuoba Bao menjadi dingin. Ye King Han berteriak, sepertinya kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya jika kamu tidak melakukan apa-apa, tidak mati. Dan di sepanjang jalan, kami juga bersembunyi dari kalian. Kami belum melakukan apapun di pegunungan dan hutan akhir-akhir ini. Itu dia, Tuoba Bao berkata lagi, kami tidak tahu persis apa itu. Kami hanya diperintahkan untuk tinggal di sini selama setengah bulan dan kembali ke keluarga. Saya akan mempercayaimu. Ketika Tuoba Bao mendengar pidatonya, dia berkata perlahan, kami menerima perintah dari keluarga, memimpin tim di Rongtianjing, memasuki pegunungan dan hutan di utara, dan mengalaminya selama setengah bulan. Ye King Han berkata langsung, orang Tuoba dan kamu sepakat untuk mengambil pegunungan Yeluo sebagai perbatasan, dan kedua belah pihak berkomunikasi satu sama lain, yaitu juga merupakan umpan penting. Para pejuang dari kedua belah pihak memiliki kesepakatan. Sekarang kamu muncul di utara secara pribadi, dan aku bisa membunuhmu secara langsung. Mengapa datang ke utara? Tuoba Bao berkata dengan suara yang dalam, apa yang ingin kamu tanyakan? Ye King Han sendiri adalah penguasa 5 tingkat surga yang mencair. Anak inti keluarga Ye, bertindak cepat dan tegas. Ye King Han berkata langsung, saya menyarankan kamu untuk jujur. Kamu tahu sifatku yang pemarah. Hanya ada sedikit orang-orang di sekitarku, tapi bisakah kamu melarikan diri jika kamu mencobanya? Jika dia dicegat oleh barisan besar, meskipun dia bisa lari, orang-orang di sekitarnya tidak bisa lari. Tingkat 8 susunan batas sudah cukup untuk menjebak Rongtian, susunan batas tingkat 8. Tuoba Bao merasakan gelombang garis batas pada awalnya, namun dia hanya mengira itu hanyalah susunan batas kecil pada umumnya. Ye King Han, kamu terlalu banyak menipu orang. Tuoba Bao berteriak, bahkan jika aku memasuki bagian utara pegunungan Yeluo. Aku tidak melakukan apapun terhadap keluarga Yemu. Kenapa kamu begitu? Apalagi, kamu King Han adalah keturunan langsung dari keluarga kamu. Sulit baginya untuk tidak ketinggalan. 4-5. Pada saat ini, tubuh Tuoba Bao mundur dan wajahnya memucat. Terdengar suara gemuruh pelan, boom karena Tuoba dan kamu bertolak belakang. Tidak ada yang perlu dikatakan di antara mereka. Bagi orang-orang ini, Mu Yun tidak pernah memiliki apa yang disebut simpati. Namun, puluhan mil di sekitarnya, dikelilingi oleh barisan Mu Yun, selusin murid Tuoba ini tidak punya tempat untuk melarikan diri dan harus bertarung dengan kalian. Raungan rendah terdengar saat ini, dan teror pecah memenuhi hutan pegunungan. Meskipun dia telah diintimidasi oleh Mu Yun selama latihan dengan Mu Yun, bukan berarti dia lemah, tetapi kemajuan Mu Yun terlalu cepat. Baik dia dan Mu Yun dibentuk kembali menjadi surga. Pada saat yang sama, Ye Xiangwei juga menghunus pedangnya. Pria itu mempunyai noda darah di dadanya. Pada saat ini, dia tampak pucat dan tubuhnya mengalami kemunduran. Tiba-tiba, kedua pedang itu berjalan seiring, merobek kekosongan, dan langsung membunuh seorang seniman bela diri yang melewati langit. Salah satu pedangnya terpotong, tetapi dua pedang muncul dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan Mu Yun pecah di sekujur tubuhnya. Ketika kedua ilmu pedang digunakan bersama-sama, kekuatan yang dapat mereka keluarkan berbeda. Jika ada kesenjangan, hal itu akan menyebabkan berkurangnya jumlah ilmu anggar. Keduanya sejumlah besar ilmu pedang perlu dilatih pada waktu yang sama dan maju seiring waktu. Ilmu pedang Kunmo, pedang Qian Yuan, rumus pedang di ujung langit, bumi, dan Yuan dinasti sendiri adalah skill pedang kelas 8. Namun, rumus pedang ini cukup ajaib dan terbagi menjadi 2 jilid, rumus pedang di ujung langit, bumi, dan dinasti Yuan. Pedang tanpa jejak ada di tanganmu.
Hentikan dengan satu pedang. Pada saat berikutnya, Muyun bergegas keluar. Saat kekuatan susunan dimulai, mereka segera merasakan bahaya di sekitar mereka. Lebih dari selusin murid Tuoba menjadi pucat. Momentum teror melanda. Pada saat ini, kekuatan Muyun pecah di sekujur tubuhnya. Oleh karena itu, dia juga mengejar kekuatan yang kuat selangkah demi selangkah, namun sebagian orang tidak mengizinkannya. Muyun bukanlah orang yang mengejar kekuasaan dan kekuatan dari awal hingga akhir. Ia bahkan berpikir akan hidup mengasingkan diri di pedesaan dengan 9 istri, riang, menjalani hidup tanpa malu setiap hari, dan bahagia tidur bersama. Ini juga merupakan inti yang mendorong prajurit maju, karena, dengan kekuatan yang lebih kuat, akan ada martabat, status, penikmatan hak dan sebagainya yang lebih kuat terus. Dalam perjalanan seni bela diri, mengapa seniman bela diri suka mengejar kekuatan? Bahkan untuk meningkatkan kekuatan mereka, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati, mereka akan pergi mengembara. Peningkatan alam dan transformasi kekuatan membuat Muyun menikmati perasaan saat ini dan tanda pagar 39, ini juga pertama kalinya membunuh setelah mencapai Rong Tianjing. Ini adalah pembunuhan pertama sejak banjir melanda. Pada saat yang sama, pihak lain, kata-kata Ye Qinghan jatuh, dan roh pembunuh itu menghilang dalam sekejap. Jika kamu menculik satu Ye Xuanyu, kamu keluarga Tuoba harus membayar lebih dari 10 Ye Xuanyu. Oleh karena itu, Anda hanyalah kedok yang membingungkan kami. Karena orang Tuoba berani melakukannya, aku berani membunuhmu. Pada saat ini, wajah Tuoba Bao berubah beberapa kali dan dahinya berkeringat. Mengapa memaksa Ye Chong? Tuoba orang pertama mengirim orang untuk membawa kamu Xuanyu pergi, dan kemudian mengirim orang untuk tinggal di pegunungan, hanya untuk membingungkan kamu orang-orang kami dan mengambil kesempatan untuk membawa kamu Xuanyu pergi. Mengapa kamu ingin mengambil kamu Xuanyu? Itu bukan karena kamu Chong adalah pemimpin kota. Ye Chong memiliki posisi khusus dalam menjaga bagian selatan kewarganegaraan Ye kita. Dia memiliki 2 putra dan seorang putri. Dia menganggap putri ini sebagai biji matanya, menangkapnya dan mengancam Ye Chong. Ye Qinghan berkata lagi, saya ingin memahami mengapa kamu mendapat perintah yang tidak dapat dijelaskan seperti itu. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Begitu dia mengatakan ini, wajah Tuoba Boden berubah. Lagi pula, perintahmu adalah tinggal di pegunungan gugur selama setengah bulan. Mengapa? Agar kami tidak bingung. Ye Qinghan mencibir, Tuoba dan kamu berbatasan dengan pegunungan gugur. Jika kamu ingin mengatakan siapa yang melakukannya, kamu mungkin yang terbesar. Ya ampun, omong kosong. Segera, Tuoba Bao berteriak, jangan bicara omong kosong di sini. Kamu Xuanyu, aku bertanya padamu, apakah kamu Xuanyu ditangkap oleh orang Tuobamu? Gumam Ye Xiangwei, rasanya seperti melihat wanita cantik. Mengapa orang ini begitu bersemangat melihat Muyun? Ye Qinghan tidak bisa menahan cemberutnya. Pada saat ini, ketiganya saling memandang. Ye Qinghan ingin berhenti, tapi sudah terlambat, bunuh diri. Tuoba Bao memberi minuman sedikit, dan tubuhnya hancur dalam sekejap. Gunung Yeluo ini adalah tempat pemakaman penggembala awanmu. Tuoba Bao tertawa dan berkata, sebagai anak berkebangsaan Tuoba, apakah menurutmu aku takut mati? Muyun, kamu di sini juga. Benar sekali, hahaha. Saat ini, Tuoba Bao tiba-tiba tertawa. Ye Qinghan mendengus. Apa? Aku salah bertanya padamu. Dia terkenal sekarang. Muyun mengangkat alisnya. Saat mata Tuoba Bao tertuju pada Muyun, dia terkejut dan berkata, kamu. Muyun. Tuoba Bao melihat sekeliling. Ye Qinghan juga tidak suka orang yang banyak bicara. Katakan. Begitu dia mengatakan ini, wajah Tuoba Bao sedikit berubah. Ye Qinghan bersenandung. Bagaimana kabarmu? Menghubungi satu sama lain. Kamu tidak tahu apa yang terjadi, tapi kamu harus tahu bahwa orang lain dari suku Tuobamu telah dikirim. Ye Qinghan terjatuh dan mengalungkan pedang di lehernya. Tubuh Tuoba Bao jatuh ke tanah, dan ditemukan darah di dalamnya. Pertengkaran itu. Dia ingin berdiri, tapi dia tidak bisa berdiri sama sekali. Pada saat itu, terdengar suara ledakan. Perasaan bertarung ini cukup nyaman. Muyun memegang pedang di telapak tangannya, bernapas, sampai akhirnya, lebih dari selusin mayat muncul di tanah. Sosok-sosok itu kehilangan nafas kehidupan. Pertempuran berlanjut, tetapi lebih dari selusin orang berkebangsaan Tuoba dikalahkan dan dibunuh oleh Muyun. Seni bela diri lainnya di wilayah Tongtian secara alami tidak berharga di hadapan Ye Xiangwei, tetapi Muyun juga menahan tekanan kuat dan tidak hancur.
Tekanan kuat mendorong Mu Yun, setelah 5-5 kali dengan Mu Yun, lalu 7 lawan 3, dan kemudian 9 lawan 1, hingga akhirnya, dia sama sekali bukan lawan Mu Yun. Ye Xiangwei juga memahami bahwa kemajuan orang ini sangat cepat. Ye Xiangwei terkejut melihat adegan ini. Orang ini, itu, menakutkan menjadi kuat, namun, Mu Yun, yang 1 lawan 5, menunjukkan sisi dominannya. Saat ini, beberapa orang Tuoba, yang merupakan pejuang kuat dalam Rong Tianjing, juga mengeluarkan semangat juang yang kuat dan bertarung dengan Mu Yun. Lagi pula, aku sangat senang, kurang dari span lebih besar dari mendengar kata-kata Mu Yun. Ye Qinghan dan Ye Xiangwei keduanya terlihat buruk jika ini benar-benar plot Tuoba. Situasinya akan sangat buruk. Sebagian besar dari ratusan pasukan Qing Qiao yang dipimpin oleh mereka kali ini adalah kekuatan wilayah Tongtian, dan hanya sedikit dari mereka yang mencapai wilayah Rongtian, Mu Yun. Berkata perlahan saat ini, di kota Yenan, ada orang kuat yang menyegel surga dan memotong surga. Kali ini, hilangnya Ye Xuanyu adalah wilayah Rongtian. Keluarga Ye akan mengirim orang untuk menyelidiki, dan tentu saja mereka akan mengirim tingkat wilayah Rongtian. Ye Xiangwei juga terkejut dan berkata, tetapi bagaimana mereka tahu bahwa ibuku dan mereka akan mengirimmu? Sebenarnya, ini untuk membunuhmu. Maksudmu? Ye Qinghan segera berkata, ini jebakan, sengaja menarik kami ke sini. Mu Yun lalu berkata, karena klan Tuoba telah bekerja untuk klan Kaisar, secara alami akan menyelesaikan masalah bagi klan Kaisar. Ketika saya kembali ke klan Ye setara dengan lebih banyak klan Bing Huang dan lebih banyak klan Suiling. Serta aliansi Tianyao dan Istana Surgawi Jiuku. Jika aku datang, bunuh aku di sini. Dan orang-orang Tuoba sedang bertaruh apakah kamu akan melakukannya, biarkan aku datang. Apakah mungkin, Mu Yun bergumam, orang-orang dari klan Tuoba membawa kamu Xuanyu hanya untuk menarik klan Ye agar mengirim seseorang untuk berperang. Ye Qinghan dan Ye Xiangwei mengangguk. Mu Yun berkata, sebelum melihat padaku, Tuoba masih bertekad untuk bertahan hidup, tapi setelah melihatku, dia langsung memilih untuk bunuh diri. Ketiganya duduk di tanah dalam lingkaran kecil. Ketiga pria itu segera pergi dari sini bersama beberapa tentara Qing Qiao. Pada saat ini, Mu Yun berkata perlahan. Sepertinya ada yang salah. Sungguh salah jika orang ini melihat wajahnya.